Halo Mas Alan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini Mas? Biasa ini di kantor tercinta ini. Cerah banget kelihatannya ini Mas. Ini pakai prosedur dan protokol yang ketat ini. Wah, luar biasa. Ini kita langsung mulai aja ya Mas. Siap, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir dan bergabung. Luar biasa, kita baru saja mulai, tapi penontonnya sudah lumayan banyak. Saya mau mengucapkan selamat malam dan selamat datang di acara Ngomelin Negara, sebuah program baru yang diadakan oleh PSHK atau Pusat Studi Hukum Konstitusi UII, di mana program ini sendiri lahir dari kreativitas anak-anak PSHK yang muncul karena adanya pandemi. Memang sih pandemi ini menuntut kita untuk semakin kreatif mencari solusi supaya bisa tetap bergerak maju. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Melanie Aulia, salah satu staf peneliti di PSHK. Hari ini alhamdulillah senang sekali diamanatkan menjadi moderator untuk memandu acara ngomen pada malam hari ini. Dan hari ini, ngomen episode hari ini tuh sangat luar biasa sekali karena saya tidak sendirian. Saya langsung ditemani oleh Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi UII. Luar biasa sekali, ada Mas Alan di sini. Apa kabar Mas Alan? Alhamdulillah sehat Mbak Melani. Gimana Luar nih Mbak biasa. Melani kabarnya? Alhamdulillah sangat luar biasa sih Mas. Saya sedikit nervous ini karena harus dihadapkan langsung dengan direkturnya. Karena terakhir kali kita sepertinya bertemu itu 5 bulan yang lalu ya Mas. Sebelum pandemi ini semakin merebak seperti itu. Kalau online udah sering. Oh iya, online udah sering karena Mas Alan ini juga menjadi dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, begitu ya Mas. Dan cukup aktif juga menulis isu-isu terkait dengan pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di episode komen kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan sangat cukup banyak dan cukup ramai diperbincangkan belakangan ini, yaitu mengenai pencalonan kepala daerah di pilkada di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, uh, seperti yang kita ketahui, pilkada serentak itu memang seharusnya diselenggarakan di tahun ini ya, Mas. Namun Ya, kabar terakhir seperti apa nih, Mas? Apakah pelaksanaan pilkada tersebut akan ditunda atau seperti apa? ya. Pilkada tahun 2020 ini kan memang akan dilaksanakan pada bulan Desember besok. Ya, 3 bulan lagi. Dan itu juga merupakan efek penundaan. Sebenarnya kan pilkadanya sudah bisa diselenggarakan September yang lalu, tetapi kemudian karena ada pandemi COVID-19, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian memundurkan jadwal pilkada dari yang tadinya September itu kemudian menjadi Desember. Tetapi kemudian perkembangan terakhir ternyata pandemi COVID-19 ini belum ada tanda-tanda untuk kemudian mereda dan bahkan di beberapa daerah itu malah terutama yang menyelenggarakan pilkada itu dikualifikasikan sebagai zona merah. Dan kemudian sekarang ini kan muncul bahwa di zona merah itu perlu nggak sih sebenarnya pilkada itu ditunda. Jadi sampai sekarang belum ada keputusan resmi, tetapi yang sekarang ada itu tahapan pilkada itu berjalan sehingga kemudian sesuai dengan skenario awal yaitu pilkada akan diselenggarakan bulan Desember besok. Wah, baik. Berarti sampai detik ini belum ada keputusan resmi apakah akan ditunda seperti itu ya, Mas? Belum Baik. ada dan begini Mbak Melani, Ya, jadi pilkada di zona merah ini sekarang menjadi sorotan karena berdasarkan data, ini data yang kemudian kami rangkum, ini kan ada sekitar 250-an lebih bahwa pilkada itu akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Tetapi betul. faktanya dari daerah yang menyelenggarakan pilkada, itu ada 45 daerah yang ditempatkan dan dikualifikasikan sebagai zona merah. Jadi itu Wah, tersebar di berbagai provinsi serta kabupaten Indonesia. Dan faktanya lagi juga 60 bakal calon kepala daerah, ini data terakhir tanggal 10 September, 60 bakal calon kepala daerah itu ternyata sudah dilakukan swab dan hasilnya positif COVID
Wah, Dan faktanya kemarin ketika pendaftaran kepala daerah, calon kepala daerah itu 72-an atau lebih itu bakal calon itu juga melanggar protokol kesehatan ketika rame-rame mendaftar ke KPU. Nah, ini yang kemudian membuat isu di kita menjadi rame, apakah kemudian pilkada itu tetap akan diselenggarakan atau mau bagaimana? Karena memang kalau dari aspek hukum pilkada itu dapat ditunda lagi kalau memang COVID-19 ini belum mereda. Itu dasar hukumnya ada di pasal 201A di ayat 3. Jadi pilkada itu dapat ditunda dan dijadwalkan kembali setelah kemudian bencana non alam ini mereda, itu di undang-undang pilkada yang baru hasil penetapan Perpu kemarin. Nah, ini kan kemudian menjadi wacana bersama. Masa kita memaksakan pilkada di zona merah, sedangkan juga betul, kepala daerahnya ini sudah betul. banyak yang kemudian positif COVID. Tetapi arahnya pemerintah itu kemarin kalau saya melihat pemerintah tetap masih bersikeras dan masih berkeinginan bahwa ya pokoknya pilkada tetap harus berjalan, tidak bisa ditunda lagi. Begitu Mbak Melani. Baik, padahal kalau dilihat-lihat ya Mas, kasus yang terjadi hari ini bahkan sampai detik ini saja itu udah ratusan ribu jiwa kasus positif. Bahkan seperti yang Mas sampaikan tadi, banyak sekali bakal calonnya yang kemudian terinfeksi corona seperti itu. Lantas apakah sebenarnya apa sih politik hukumnya? Mengapa kemudian pilkada ini masih tetap dipaksakan untuk berjalan seperti itu, Mas? Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya. Ya, eh, banyak alasan kenapa kemudian pilkada ini tetap akan dilanjutkan. Kalau menurut pemerintah dan juga dalam pilkada memang salah satu agenda penting dalam pilkada itu kan adalah pergantian kepemimpinan. Nah, Hmm. semakin kemudian lama daerah itu tidak mempunyai segera pemimpin yang definitif, sedangkan masa jabatan kepala daerah itu sudah habis, itu akan berdampak pada banyak hal. Dan itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Ketika misalkan masa jabatan kepala daerah itu sudah habis, Betul. sedangkan kemudian pemimpin definitifnya itu belum hadir atau Ya. belum ada, maka ini akan berpotensi bahwa daerah itu kan akan dipimpin oleh pelaksana tugas atau kemudian pejabat, sehingga kalau misalkan yang memimpin itu adalah pelaksana tugas atau pejabat, belum dapat memberikan atau belum dapat mengambil keputusan-keputusan penting sebagaimana kemudian yang dilakukan oleh kepala daerah definitif. Jadi pertimbangannya hanya soal itu sebenarnya, salah satunya soal ya ini karena pergantian pemimpin harus dilaksanakan, masa jabatannya habis, sehingga kemudian harus segera pilkada dan tidak bisa ditunda lagi. Dan satu lagi juga menurut pemerintah pun juga pemerintah tidak bisa memastikan bahwa pilkada ini selesainya kapan, Iya, COVID-19 ini selesainya kapan, betul. sehingga kemudian dengan asumsi itu ya karena kita tidak ada kepastian COVID-19 ini akan mereda kapan, ya maka tetap harus dilaksanakan. Karena kan kalau ditunda terus kapan kita mau Betul, betul. seperti ini ya. Betul. Oleh karena itu akhirnya muncullah tema ini ya, Mas. Kita membahas dinamika apa Betul. saja nih yang akan dihadapi oleh calon-calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di Pilkada 2020. Karena tentu saja Ya, tantangannya justru sangat berbeda dengan tantangan di pilkada-pilkada sebelumnya. Mungkin kita tahu isu-isu atau fenomena-fenomena yang terjadi di pilkada sebelumnya. Mungkin ada beberapa fenomena ya seperti calon tunggal atau apa namanya, dan berbagai fenomena lain. Nah, untuk untuk pilkada di tahun ini, Mas, kira-kira apa saja sih isu yang akan dihadapi oleh calon kepala daerah yang akan maju seperti itu? ya, bagi calon kepala daerah jelas soal partisipasi ini yang paling penting. Jadi kan masih Betul. banyak juga yang khawatir apakah kemudian masyarakat itu akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, akan berangkat ke TPS atau tidak. Ya, Karena kan sampai sekarang juga protokol-protokol kaitannya dengan soal pemilihan di TPS, kemudian tata cara pencoblosan, ini kan juga masih belum clear dan masih dicarikan formulasinya. Nah, yang kemudian menjadi perhatian oleh beberapa calon kepala daerah itu satu adalah soal kampanye. Ini betul. kan dibatasi, kampanyenya kan tidak boleh menggunakan forum yang itu bisa menimbulkan kerumunan. Kalau biasanya kan ada seperti konser atau kemudian Iya, tampil di lapangan, tetapi kan dengan adanya COVID-19 ini semua kemudian menjadi terbatas, sehingga kemudian kampanye pilkada ini
menjadi hal yang juga cukup dikhawatirkan oleh calon kepala daerah karena takut atau ada rasa khawatir bahwa kampanyenya itu tidak maksimal. Apalagi Iya, bagi kepala calon yang baru yang belum yang tidak incumbent atau yang bukan petahana itu juga ada kekhawatiran. Wah, ini kalau kami kampanye di tengah pandemi ini pertama akan efektif apa tidak dan yang akan mengenal kita itu banyak atau tidak. Jadi soal kampanye yang terbatas itu juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi calon kepala daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan angka partisipasi pemilih tadi yang sempat saya singgung. Jadi ini juga sebenarnya tidak hanya kepala daerah yang mengkhawatirkan ini, tetapi dari penyelenggara, dari kitanya juga masih mikir-mikir ini. Kalau memang kemudian pilkada itu akan dilaksanakan Desember besok ini, apa yang kemudian dapat menjamin bahwa kita itu aman dalam melakukan pencoblosan di TPS? Karena kan betul. di TPS itu juga akan ada kerumunan. Bagaimana caranya kemudian kita itu dapat dijamin keamanannya jika kita menggunakan hak pilihnya. Nah, KPU itu menargetkan bahwa angka partisipasi pemilih di tahun 2020 itu harapannya adalah 77,5%. Tetapi ini juga dikhawatirkan apakah kemudian 77,5% ini akan tercapai atau tidak dengan situasi yang seperti ini, mengingat bahwa di situasi yang normal pun, di situasi yang normal pun, angka partisipasi pemilih itu juga naik turun. Betul. Di tahun 2015, angka partisipasi pilkadanya itu hanya 68%, kemudian tahun 2017 itu 70%. Nah, di tahun 2020 KPU menargetkan 77,5. Nah, ini kan yang kemudian nanti menjadi kajian bersama. Apakah angka itu akan tembus di atas 77,5 atau pas atau justru berkurang banyak karena ini kan ada Betul. pandemi. Jadi ini juga cukup menjadi perhatian. Jadi salah satunya ya tadi adalah ada kampanye pilkada yang terbatas, kemudian angka partisipasi ini yang juga dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan. Menarik. Menariknya adalah Mas yang tadi satu poin mengenai kampanye ya, karena memang idealnya dalam proses pemilihan kepala daerah tentu diharapkan masyarakat yang memilih itu harus tahu betul dengan atau setidaknya mengenal siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih begitu. Lantas ketika misalnya seperti yang kita tahu, eh, terkadang ya yang terjadi adalah calon-calon kepala daerah itu kan baru muncul ketika mereka akan maju gitu. Mereka baru bergerak, baru proses pengenalan kepada masyarakat itu justru ketika mereka maju. Oleh karena itu, makanya mungkin kemudian kampanye ini jadi sosok atau jadi momok pandemi ini jadi momok yang sangat sangat menakutkan nih untuk calon-calon kepala daerah yang tidak bisa berkampanye atau tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang sedang menonton live ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis saja, nanti kita akan jawab di akhir sesi seperti itu. Selanjutnya Mas, berarti tadi ada dua isu ya Mas, yang pertama isu mengenai kampanye, yang kedua isu mengenai angka partisipasi pemilih, apakah nanti bagaimana protokol yang akan diselenggarakan dalam proses pemilihan. Selanjutnya apa isu lain nih Mas, yang perlu diantisipasi atau berupa tantangan untuk calon-calon kepala daerah yang akan maju? Kalau untuk calon kepala daerah ya tadi ada kampanye dan soal angka partisipasi dan isu-isu lain banyak soal protokol kesehatan yang ternyata itu juga banyak dari kepala daerah itu yang ternyata banyak yang melanggar. Ini Iya, tadi saya sudah memaparkan data memang dari pendaftaran kemarin, dari tahapan pendaftaran calon kemarin, ada sekitar 72 bakal calon yang itu petahana atau incumbent ketika mendaftar itu banyak yang kemudian melakukan pelanggaran protokol. Bahkan calon-calon lain yang bukan incumbent itu ketika kemarin pendaftaran itu masih membawa masa yang banyak. betul. Nah ini kan ini problemnya nanti begini saat kampanye. Tadi yang saya katakan bahwa kampanyenya kan memang terbatas, tidak bisa dengan forum yang ramai, tidak bisa dengan forum yang menimbulkan kerumunan, sehingga kemudian ketika seorang kepala daerah kampanye, dia harus menggunakan media yang virtual, ya daring, Betul. ya caranya banyak, bisa menggunakan meeting Zoom dan sebagainya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, kalau misalkan kita memperdalam isu soal kampanye yang terbatas ini,
pertanyaannya adalah apakah semua daerah yang menyelenggarakan pilkada itu koneksi internetnya itu Ya, merata di semua daerah. Misalkan di Kabupaten Purworejo saya contohkan, itu di daerah saya juga menggelar pilkada, itu ada banyak kecamatan di sana dan akses internetnya itu tidak bisa menyebar di semua kecamatan yang ada di Purworejo. Lantas bagaimana kemudian cara kepala daerah itu berkampanye ketika misalkan di satu sisi media virtual yang ada ini terkendala soal jaringan internet, soal koneksi, tetapi di sisi lain dia harus taat dengan aturan, tidak boleh kemudian membuat acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian bersama dan potensi potensi pelanggarannya cukup tinggi karena bisa jadi orang yang kampanye itu tetap ya nekat, yang penting pokoknya gimana caranya masyarakat bisa kenal dengan kami akan lakukan walaupun misalkan itu tersembunyi. Nah, ini yang kemudian nanti perlu diantisipasi dan Bawaslu itu harus kemudian proaktif melakukan pengawasan ketika misalkan masa kampanye ini sudah berjalan, maka Bawaslu itu harus proaktif dalam melakukan pengawasan dan di situ dapat melibatkan beberapa kalangan dengan model pengawasan partisipatif. Dan begini Mbak ya, ada satu isu juga yang menarik berkaitan iya dengan Mas. kepala daerah ini yang akan money politik, Wah, soal money betul. politik atau politik uang. Kalau soal politik uang kan memang trennya ya Itu isu sejak yang kita betul, ya itu adalah isu lama, isu lama tapi ya Mas. Heeh. isu lama, tetapi kemudian sampai sekarang pun juga belum ada tanda-tanda untuk itu benar-benar hilang politik uang. Betul. Dan yang kemudian menarik adalah apakah kemudian pilkada tahun 2020 ini kita bisa tanpa politik uang. Tetapi kalau misalkan melihat gejala-gejala atau melihat keadaan seperti ini, kok kayaknya politik uang itu masih belum dapat kita berantas karena banyak faktor. Ya meskipun kita terus melakukan ikhtiar, kami misalkan dari Pusat Studi Hukum Konstitusi juga aktif melakukan diskusi, aktif kemudian untuk mengadvokasi masyarakat tentang bahayanya politik uang dan dengan melakukan politik uang, tetapi fakta bahwa politik uang itu akan mendominasi itu juga menjadi pembahasan yang serius karena ini kemudian menemukan momentumnya. Iya. Banyak analisis sebenarnya terkait dengan money politik. Di satu sisi, ini kan masa pandemi. Iya. Masa pandemi ini faktanya juga membuat masyarakat itu memang di beberapa kalangan soal ekonomi itu kan Sulit mengalami ya ya Mas. sulit atau kemudian penurunan, tapi di sisi lain ini kepala daerahnya ini juga pengen terpilih sehingga kemudian dengan Iya, momentum iya, itu iya. bisa jadi kemudian akan marak money politik karena kan Betul. karena money politik itu kalau kita pelajari itu selalu menemukan momentumnya dan angka kemiskinan yang juga cukup tinggi itu juga ternyata menjadi salah satu faktor lain dan politik uang itu masih ada. Apalagi kemudian di era pandemi ini, mana kemudian banyak masyarakat yang sulit secara ekonomi, kemudian bertemu dengan momentum calon kepala daerah yang pengen dikenal ini. Nah ini kita, Iya. walaupun ini memang belum terjadi, tetapi ini harus kita antisipasi. Dan penting bagi Bawaslu itu juga untuk melakukan pengawasan. Begitu, Dan Mbak Ayah. potensi untuk itu tuh semakin besar karena pandemi ini ya Mas. Orang-orang butuh. Potensi itu ya, semua Ya. memprediksi bahwa pandemi ini juga dapat berpotensi untuk salah satu faktor bahwa politik uang itu nanti akan ada. Tetapi kita berharapnya tidak, tetapi kewaspadaan dan pengawasan itu tetap harus kita laksanakan, tetap kita harus mengadvokasi masyarakat tentang bahayanya money politik. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik ini Mas, yang dari tadi sudah saya kumpulkan. Pertama tadi ada pertanyaan dari Mas Agus Maulidi. Bagaimana solusi meningkatkan partisipasi publik di tengah pandemi? Ini mungkin konteksnya ya khususnya untuk dalam penyelenggaraan pilkada. Terus yang kedua tadi yang lebih menarik lagi dari Mas Yuniar, Mbak Melani dan Pak Alan, apakah ada potensi pelanggaran hak pilih warga negara yang berhak untuk memilih tapi sedang menjalani isolasi atau perawatan akibat COVID-19? Nah, bagaimana itu, Mas? Ya, pertama yang berkaitan dengan partisipasi pilkada. Bagaimana sih kita mewujudkan partisipasi pilkada yang kita harapkan itu tetap tinggi?
ada banyak faktor yang kemudian harus kita tempuh. Pertama, kalau dari penyelenggara pemilu, tentu sosialisasi aktif itu adalah menjadi PR yang cukup serius untuk melahirkan partisipasi pilkada yang cukup tinggi. Artinya KPU cukup melakukan sosialisasi, tetapi sosialisasinya itu bisa dikreasi dengan berbagai macam cara. Sesuai dengan forum, sesuai dengan tingkatan usia para pemilihnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bawaslu pun juga di sini dapat berperan untuk meningkatkan angka partisipasi juga dengan cara ikut sosialisasi dan terutama untuk menjelaskan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang itu dikualifikasikan sebagai pidana dan kemudian administratif. Kemudian kalau dari segi masyarakat, tentu kita misalkan dari kalangan perguruan tinggi, itu kan kesadaran untuk kita berdemokrasi, kesadaran menggunakan hak pilihnya, itu masih membumbung tinggi. Nah, itu bisa kita tularkan dari lingkungan kita terlebih dahulu, dari keluarga, kemudian ke tetangga, dan ketika kita berjuang untuk kemudian menaikkan angka partisipasi, ini kita juga bisa berkolaborasi dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan beberapa elemen masyarakat untuk kemudian kita menaikkan. Jadi ada banyak cara Mbak Milani untuk menaikkan angka partisipasi. Dan yang keempat, berkaitan karena ini pilkada, maka KPU sebagai penyelenggara harus benar-benar menyelenggarakan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan yang juga cukup ketat. Ya. Kalau misalkan perlu, ini sekaligus tadi Mas Widyar terkait dengan hak memilih, bagaimana terkait dengan perlindungan hak memilih di tengah pandemi, maka ada banyak opsi sebenarnya, yang itu juga salah satunya berhubungan dengan tingkat partisipasi. Maka banyak opsi kemarin yang telah dipilih, salah satunya adalah dengan memperbanyak TPS. Jadi dengan memperbanyak TPS, sehingga kemudian kan satu TPS itu dibatasi maksimalnya berapa, kemudian betul. Kalau misalkan biasanya itu dalam satu desa itu ada misalkan 10 TPS, maka ini bisa kemudian diperbanyak menjadi 20, sehingga kemudian TPS itu bisa menjadi banyak dan tidak menimbulkan kerumunan. Dan secara protokol kesehatan itu juga dipenuhi, misalkan disediakan sabun, disediakan hand sanitizer, menggunakan masker, pemeriksaan suhu dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan tadi pemilih yang mungkin diisolasi. Ketika misalkan pilkada itu sedang diisolasi, ya petugas dapat menghampiri dan tentu dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi perlu didata berapa yang kemudian diisolasi, dan khusus untuk warga negara yang diisolasi itu bisa aktif didatangi. Begitu Mbak Milani untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Sepertinya jaringannya terputus. Mbak Milani? Ya. Ya. Baik, halo Mas. Ya, siap. Nah, sepertinya tadi jaringannya sedikit terputus ya, karena kendala-kendala online ini gitu. Selanjutnya kita coba cari lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini diskusi pilkada aja kita terkendala koneksi, apalagi kalau misalkan besok kampanye pilkada ini. Betul. Itu yang dikhawatirkan juga ya Mas, kalau misalnya nanti kampanyenya secara online, kendala-kendala teknisnya. Kepala daerah menyampaikan visi misi yang penting, bagian yang pentingnya itu tiba-tiba macet. Mati. Terus udah nggak kedengeran lagi itu. Ya itu yang bahaya itu. Itu sangat bahaya sih. Jadi nggak sampai maksudnya. Ini ada lagi pertanyaan dari Anugrah. Mau bertanya Pak Alan, penggunaan pilkada serentak lanjutan dalam pasal 120 itu bermasalah? Jika bermasalah, apakah pilkada tetap dilanjutkan? Ada sambungannya ini kalau saya tidak salah. Mengingat pilkada lanjutan dilaksanakan bahwa sebagian penyelenggaraan pilkada mandek, sedangkan dasolennya pilkada ini baru sampai tahap persiapan, maaf. Ya. Begitu Mas. Ya, di pasal, terima kasih untuk Ananda. Ini mahasiswa saya itu kelas Pancasila kalau tidak salah. Ini Ananda. Tadi ditanya soal pasal 120 di Undang-Undang Pilkada ya, hasil penetapan Perpu. Jadi begini Mas Ananda, jadi pasal 120 itu harus dibaca utuh
sampai kemudian pasal 201 sampai pasal yang ada di bawah. Jadi memang di pasal 120 itu mengatur soal pilkada di zona merah atau beberapa daerah dan atau di semua wilayah. Tapi intinya pasal 120 itu harus dibaca berbarengan dengan pasal 201, di mana kemudian itu menjadi dasar hukum. Kalau misalkan itu kan menjadi dasar hukum pertama, dan menjadi dasar hukum pilkada yang tadinya dilaksanakan bulan September kemudian dimundurkan ke bulan Desember. Tapi kemudian di dalam pasal 120 dan dikaitkan dengan pasal 201 huruf A, terutama di ayat 3, itu juga ditegaskan bahwa ketika misalkan bencana non-alam, dalam hal ini COVID ini kan memang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam ya. Kalaupun misalkan COVID itu belum mereda dan kemudian di beberapa daerah itu dikualifikasikan sebagai zona merah yang kebetulan menyelenggarakan pilkada, itu untuk ditunda. Nah ini kan memang isu yang sekarang berkembang itu adalah beberapa daerah ini meminta kepada pemerintah untuk kemudian menunda pilkada di beberapa daerah yang tadi zona merah. Iya. Tapi kan itu menjadi keputusannya, itu kan menjadi domainnya antara KPU dan kemudian pemerintah serta DPR. Jadi antara KPU, DPR dan pemerintah, kalau misalkan sepakat berarti disepakati. Tapi ini yang belum sepakat. Ketika daerah-daerah itu harusnya di yang zona merah itu dapat tunda, tapi nampaknya pemerintah tetap maju terus. Yang penting pokoknya pilkada jalan, protokol kesehatan di jalan. Begitu ya, Mas. Selain 3 isu yang tadi kita bahas, Mas, kan kita tahu bahwa ada isu-isu lain nih yang sebelumnya, bahkan sebelum pandemi pun mengikuti proses pemilihan kepala daerah, seperti misalnya calon tunggal atau dinasti politik. Bagaimana kira-kira pendapat Mas Alan nih untuk 2 isu lain itu di masa pandemi itu, apakah akan tetap ada potensi untuk kembali terjadi atau seperti apa, Mas? Ya, kalau potensi itu sudah tidak potensi lagi. Kebetulan sudah terjadi itu 2 isu itu. Sudah terjadi calon tunggal dan sudah terjadi ya, Mas. Pertama ini ya, saya kaitannya dengan calon tunggal terlebih dahulu ini yang juga menjadi sorotan dan menjadi pembahasan di beberapa media ya, kaitan dengan fenomena calon tunggal. Jadi jumlah calon tunggal ini, info terakhir yang saya dapatkan, tahun 2020 ini jumlah calon tunggalnya itu 28 ya, 28 calon tunggal, dan ini merupakan jumlah yang cukup fantastis ya, di mana kalau kita memperbandingkan di beberapa tahun sebelum pilkada itu, contohnya misalkan tahun 2015 ya, tahun 2015 itu jumlah calon tunggalnya 3. Kemudian tahun 2017 itu ada 9, kemudian 2018 itu ada 16, dan 2020 itu naik drastis. Jadi 28 calon tunggal. Nah ini kemudian menjadi perhatian bersama. Mbak Melani, suara saya bisa kedengaran? Bisa, Mas. Ya. Sepertinya ada suara yang mengganggu. Oh iya, Mas. Tapi bisa kok, Mas. Saya dengar ya. Bisa. Oke. Baik, kembali ya ke soal yang calon tunggal tadi, Betul. Tunggal. Jumlah calon tunggal tahun 2020 itu ada sekitar 28 calon tunggal. Dan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini meningkat drastis. Tadi saya katakan 2015 itu hanya ada 3, 2017 itu 9, 2018 itu 16, dan sekarang 28 ini calon tunggal ini. Drastis sekali ya, Mas, peningkatannya. Ya, drastis sekali ini kemudian peningkatannya. Dan soal calon tunggal ini ada banyak faktor ya, kenapa kemudian calon tunggal ini bisa muncul lagi. Dan sejarahnya memang setelah pilkada pasca reformasi ini baru satu calon tunggal itu kalah kemarin di Kota Makassar
di mana kemudian calon tunggal itu berhadapan dengan kotak kosong, yang menang itu kotak kosong yang menang. Nah, ini di 2020 itu ada 28 calon tunggal. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian jumlah calon tunggal itu naik drastis dari 3, 9, kemudian 16, sekarang kemudian menjadi 28. Nah, yang pertama memang ada banyak faktor ya sebenarnya kenapa kemudian calon tunggal itu muncul. Yang pertama memang karena calon kepala daerah itu yang mau mencalonkan diri itu berhitung banyak, karena pilkada di era pandemi ini memang tidak mudah. Tadi saya katakan kampanyenya itu terbatas, kemudian terbatas, kemudian juga masa jabatan kepala daerah yang terpilih itu juga pendek, yang itu tadinya 5 tahun ya, tetapi kemudian masa jabatannya itu menjadi kurang lebih 3,5 tahun, karena sebelum 2024 itu kan selesai, karena 2024 itu akan ada pilkada serentak. Jadi faktor yang pertama, kenapa kemudian calon tunggal itu muncul, karena setiap calon kepala daerah itu berhitung geraknya itu terbatas, sehingga dia berpikir, wah daripada geraknya terbatas, saya tak mencalonkan diri aja di periode selanjutnya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua terkait dengan kuatnya incumbent. Mbak Melani masih bisa dengar saya? Masih Mas, masih sangat terjelas, masih jelas terdengar. Saya coba tak copot headset aja ya. Boleh. Ya. Kedengaran? Terdengar Mas. Terdengar ya? Bentar, saya keraskan dulu ini. Bisa kedengar? Bisa, sangat jelas. Ya. Oke. Soal calon tunggal, kenapa kemudian itu naik? Ada banyak faktor ya. Tadi saya katakan calon kepala daerah yang mau mencalonkan diri, ya, itu berpikir ulang karena di era pandemi. Mbak Melani ini ada arahan untuk melepas headset karena suaranya mengganggu sebentar. Baik. Sudah lebih baik. Baik, sudah. Suaranya sudah lebih baik atau terdengar jelas? Ya, dilepas saja mungkin headsetnya. Sudah, Mas. Oke. Tadi ya, satu karena seorang calon kepala daerah itu terbatas geraknya. Kemudian karena apa? Karena berpikir ulang di era pandemi ini susah untuk kemudian dia mengekspresikan gagasannya, sehingga kemudian berpikir ulang, wah nanti saja kemudian kita mencalonkan diri. Yang kedua, kuatnya calon petahana atau incumbent. Di beberapa daerah itu incumbent memang secara popularitas itu sangat tinggi sekali, popularitas dan tingkat keterpilihannya, sehingga kemudian membuat partai politik itu pragmatis. Ini karena calon yang ada ini masih berprestasi, masih punya tingkat popularitas dan tingkat keterpilihan yang cukup tinggi, maka ya realistis saja, kita dukung aja lah ini calon yang petahana ini. Jadi kuatnya petahana. Dan kuatnya petahana ini juga sebenarnya menjadi salah satu alarm di mana kemudian partai politik ini harusnya juga bisa menghasilkan kader-kader yang banyak yang bisa diseleksi untuk menjadi pemimpin. Ya, yang ketiga, soal ambang batas pencalonan yang tinggi. Jadi begini, Mbak Melani, ini yang kemudian menjadi perhatian. Setiap partai politik yang mau mengusung calon kepala daerah itu kemudian dibatasi oleh ambang batas yang namanya adalah ambang batas pencalonan. Jadi partai politik yang dapat mengajukan calon itu adalah kalau dia memperoleh minimal 20% kursi di DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD yang sebelumnya, yang lalu ya. Yeah. Sehingga kemudian ada beberapa daerah yang juga itu sulit untuk kemudian melakukan koalisi. Karena apa? Karena minimal ambang batasnya ini cukup tinggi, yaitu 20%, dan kemudian 20% dari jumlah kursi DPRD
dan 25% dari akumulasi perolehan suara. Nah, ini yang kemudian membuat calon tunggal itu juga marah. Di sisi lain, persentase ambang batas untuk calon perseorangan itu juga dinaikkan. Betul. Sehingga kemudian banyak faktor yang kemudian menyebabkan calon tunggal ini marah. Faktornya tidak tunggal, dan ketika faktornya itu tidak tunggal, maka solusinya juga tidak tunggal. Solusinya ada banyak sesuai dengan pemetaan permasalahan. Kalaupun misalkan ternyata permasalahannya itu ada di ambang batas misalkan, maka ke depan perlu diberikan ambang batas pencalonnya itu diturunkan, tidak lagi 20%, tetapi kemudian 15%. Karena apa? Biar mudah ini untuk berkoalisi ini. Atau kemudian membuat batasan maksimal. Misalkan batasan maksimal seorang calon kepala daerah itu misalkan ditentukan 30 atau 35% misalkan. Sehingga apa? Tidak kemudian dari sini kalau misalkan ada batasan itu tidak akan ada kartel politik. Di beberapa daerah itu satu kepala daerah didukung oleh 10 partai politik. Coba bayangkan di beberapa daerah itu semua partai politiknya itu sudah diborong oleh satu calon. Dan tidak ada yang tersisa. Kalaupun misalkan tersisa satu partai politik, dia tidak bisa mengajukan calon. Karena apa? Karena tidak memenuhi ambang batas. Nah, ini yang menurut saya perlu dijadikan kajian bersama, di mana kemudian dalam fenomena calon tunggal ini, ada faktor-faktor alamiah yang itu memang terjadi, tetapi ada faktor-faktor lain yang itu kita dapat duga sebagai suatu skenario. Semacam kartel politik ini di sini. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai. Maka untuk calon tunggal ini, ya banyak solusi yang kemudian bisa ditawarkan. Salah satunya tadi adalah menurunkan ambang batas pencalonan ini biar tidak terlalu tinggi, biar partai politik itu mudah berkoalisi, sehingga kemudian perlu untuk diturunkan. Di sisi lain partai politik juga harus berbenah, artinya yang benar lah kalau misalkan cari kader misalkan, harus kemudian mencari seleksi pemimpin yang benar, kemudian kaderisasi rekrutmennya itu juga harus dibenahi. Jadi ada banyak faktor, dan menarik ya ini Mbak Melani, 28 calon tunggal ini kita akan tunggu ya, kita akan tunggu apakah yang akan menang itu kotak kosong. Kosong, betul. 28 ini nih. Karena itu tren kenaikannya cukup drastis ya, Mas. Sejak awal adanya calon tunggal, fenomena calon tunggal sampai hari ini tidak ada fenomena atau tidak ada tren penurunan dari fenomena calon tunggal itu sendiri, begitu. Iya, jumlahnya naik terus ini calon tunggal ini. Betul. Untuk dinasti politik, ya. Seperti apa itu, Mas? Ini nggak nyinggung siapapun ya. Kalau politik dinasti nggak nyinggung siapapun ya. Nggak. Ini jangan dikait-kaitkan ya nanti ya. Tidak. Aman. Soal politik dinasti ini juga menjadi salah satu perhatian yang cukup menarik ya, kaitannya dengan politik dinasti, di mana kemudian di beberapa daerah, saya tidak mau menyebutkan daerahnya. Kalau saya menyebutkan daerahnya nanti akan tahu, oh ini siapa. Saya tidak menyebutkan daerahnya. Kita main aman, Mas. Di beberapa daerah itu selain kemudian calon tunggal, ada juga yang kemudian itu politik dinasti. Betul. Ya, politik dinasti itu awalnya begini. Dulu memang Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu mengatur larangan politik dinasti. Jadi tidak boleh kemudian ada politik dinasti dalam pilkada. Tetapi kemudian aturan itu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi itu diputus bahwa ini melanggar, ini pasalnya berpotensi melanggar hak asasi manusia, berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga kemudian dinyatakan oleh MK tidak lagi berkekuatan hukum mengikat dan dianggap itu adalah inkonstitusional. Nah, sejak saat itulah kemudian larangan politik dinasti itu menjadi tidak ada. Sekarang kalau misalnya ditanya apakah kemudian ada larangan politik dinasti, kalau kita berbicara soal hukum atau aturan, itu tidak ada memang yang melarang adanya politik dinasti. Tetapi kemudian kalau misalkan mau kita kaitkan dengan soal etika bernegara kemudian atau etika politik, apakah kemudian dengan munculnya politik dinasti ini sudah mencerminkan prinsip atau mencerminkan etika berpolitik yang baik atau belum? Misalkan etis apa tidak etis? Jadi begitu ya. Betul. Ya. Dan begini, soal
politik dinasti itu memang kalau kita berbicara hukum normatif, ansih, itu memang tidak dilarang. Tetapi sebagai sebuah konsep, kita perlu mendiskusikan ini cukup serius. Artinya, apakah politik dinasti itu akan kita legalkan? Kalau misalkan iya, sampai kapan mau kita legalkan? Karena ini akan, karena apa? Berkaitan dengan politik dinasti ini berkaitan dengan banyak faktor. Satu, misalkan soal tadi yang saya katakan soal etika bernegara, misalkan. Yang kedua, soal macetnya atau buruknya kaderisasi internal yang dilakukan oleh partai politik. Jadi semakin banyak politik dinasti itu kan semakin mengindikasikan bahwa kaderisasi di partai politik itu ada permasalahan. Iya. Memangnya kadernya cuma satu, kan ada banyak nih. Kalaupun misalkan ini mau mencalonkan diri, misalkan setelah misalkan ada ayahnya menjadi kepala daerah, kalaupun misalkan ini nanti anaknya mau nyalon, misalkan ya bukannya tidak boleh, tapi dibatasi. Jadi misalkan dibuat beda satu atau dua periode, nah itu baru kemudian boleh kemudian untuk melakukan ikut dalam pilkada. Artinya kuncinya begini, politik dinasti itu ke depan memang tidak perlu dilarang, tetapi perlunya adalah dibatasi. Jadi larangan dan batasan itu berbeda. Kalau larangan itu memang tidak boleh sama sekali, tetapi yang kita inginkan itu memang bukan pelarangan, tetapi pembatasan. Jadi ada batasan, dibatasi. Dia bolehnya maju, tetapi kalau misalkan sudah selang 1 atau 2 periode. Jadi memang kita tidak melarang sepenuhnya, tetapi menurut saya adalah tidak dilarang, tetapi dibatasi. Perlu ada pembatasan. Nah, antara larangan dan batasan itu berbeda. Nah, pembatasan seperti apa yang kira-kira nih Mas yang bisa diterapkan untuk menghindari politik dinasti ini disalahgunakan seperti itu, Mas? Ya kalau saya sih simpel soal pembatasan itu misalkan diselingi 1 atau 2 periode. Sehingga ada jaraknya gitu ya, Mas? Ya, jadi, ada jaraknya. Betul. Ada jaraknya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Dari sebentar, saya bacakan dulu. Tadi cukup menarik, tapi kita kembali ke poin yang sebelumnya. Sepertinya tadi di atas banyak sekali itu pertanyaan. Iya, ini saya harus scroll. Oh, nah ini dia. Dari Rizky Putra, Mas Alan, saya ingin bertanya, jika calon pasangan sudah mendaftarkan di KPU, lalu terkena COVID-19, mungkin maksudnya positif COVID-19, atau KPU dapat membatalkan penetapan calon pasangan tersebut? Nah, itu ya. gimana, Mas? Kalau dengan sekarang tetap nggak bisa, KPU tidak bisa membatalkan pencalonan. Beberapa kasus yang ada kan ini tadi ada banyak calon kepala daerah yang juga ternyata positif COVID dan aturannya hanya disuruh isolasi mandiri, menerapkan protokol yang ketat. Tidak bisa sampai pembatalan karena kan itu mereka kan tidak melanggar apapun dan hanya itu kan karena memang terkena penyakit. Sehingga kemudian ya kebijakannya ya cukup dengan isolasi, menyembuhkan diri dan tidak boleh kemudian keluar dari isolasinya itu. Tetapi kalau untuk pencalonan ya sepanjang persyaratannya itu lengkap dan tidak melanggar apapun ya tetap jalan prinsipnya. Karena kan itu berkaitan juga dengan perlindungan hak dipilih. Ada hak memilih dan ada hak dipilih. Right to be vote and right to be kandidatnya. Selanjutnya nih Mas, ada satu pertanyaan lagi dari Barli Halim Siregar. Bahwa kegiatan kampanye secara massal tidak dibolehkan karena COVID. Nah, pertanyaannya, apakah kampanye secara massal dapat dijadikan sebagai pelanggaran oleh pengawas pemilu, Pak? Begitu. Nah, ini juga menarik nih, pertanyaan yang menarik dan sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat untuk kemudian menegakkan pelanggaran itu. Kemarin beberapa kali di minggu-minggu kemarin ya dan minggu ini nampaknya KPU masih intensif rapat dengan Mendagri dan beberapa instansi berkaitan dengan soal usulan merumuskan sanksi bagi calon kepala daerah yang ternyata faktanya itu dapat melanggar protokol. Dari diusulkan di situ sanksinya dari misalkan mulai dibatalkannya pencalonan, itu sanksi administratif. Kemudian juga tidak boleh diikutkan oleh kampanye beberapa hari. Kemudian nanti usulannya juga ketika misalkan ternyata jadi
diusulkan untuk disekolahkan terlebih dahulu sebelum dilantik dan lain sebagainya. Nah, opsi-opsi ini belum mengerucut dan masih dibahas oleh pemerintah, tetapi yang kemudian perlu saya garis bawahi adalah saya sepakat kalau misalkan ada sanksi bagi calon kepala daerah yang ternyata faktanya dapat mengancam keselamatan dan melanggar protokol, itu perlu sanksi. Tetapi saya prinsipnya sanksinya tidak perlu sampai kemudian pembatalan, karena kan itu kalau soal pembatalan calon itu kan memang sudah diatur dalam undang-undang pilkada. Apa saja kualifikasi calon yang dapat dibatalkan. Tapi kalau soal protokol kesehatan ya opsi-opsi lain misalkan seperti pembinaan dan lain sebagainya atau sanksi yang ringan yang misalkan tidak diikutkan kampanye itu nggak masalah. Baik, begitu ya Mas. Kita sedang melihat-lihat lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah lewat tadi di atas-atas. Mungkin bisa kita kumpulkan lagi untuk ditanyakan. Atau mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya, silahkan ketik saja langsung di kolom chatnya. Itu sepertinya tadi banyak pertanyaan itu yang belum saya jawab. Iya Mas, sedang saya scroll nih di atas-atas. Kebanyakan ngobrol sih Mas ini. Mas Alannya, Mas Junior ngobrol dengan teman-temannya. Yang atas tadi banyak itu, kayaknya ada banyak mahasiswa saya juga ikut. Baik, sebentar Mas. Waduh, rada sulit ya ini. Oke. Oh, ada lagi nih yang bertanya, kayaknya mahasiswanya Mas Alan nih. Dila RHZ. Memungkinkan tidak untuk dilakukan pilkada secara online, Pak? Nah, tuh, pilkada secara online itu seperti apa ya, Mas, kira-kira, Mas? Ya mungkin e-voting ya, mungkin pilkada secara online itu maksudnya adalah e-voting. Nah kalau untuk e-voting ini memang juga salah satu yang menjadi sorotan dan kita belum memadai untuk kemudian melakukan e-voting atau pilkada online. Pilkada kita offline aja masih banyak masalah dan terjadi banyak kecurangan. Apalagi kemudian kalau kita menyelenggarakan e-voting atau online ini masih pertama sarana dan prasarannya belum memadai. Yang kedua kesiapan kita untuk kemudian melakukan e-voting itu juga masih perlu kemudian untuk dikaji. Dan yang ketiga belum ada jaminan terkait dengan penyelenggaraan e-voting itu dapat dikualifikasikan misalkan sebagai e-voting yang luber jurdil atau langsung bebas rahasia. Ini kalau pilkadanya misalkan online, siapa yang menjamin bahwa dia tidak diskusi dulu misalkan ketika melakukan pencoblosan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian nanti perlu diperhatikan. Jadi untuk kemudian kita pilkada online atau e-voting itu dari segi prasarana kita belum siap, dari kesiapan itu juga masih perlu dikaji, dan dari prasarana terutama kemudian dari soal prinsip luber jurdilnya itu belum ada jaminan bahwa kalau e-voting itu dapat mencerminkan prinsip luber jurdil itu. Baik, ini satu pertanyaan lagi nih Mas terakhir sebelum closing statement dari Mas Agus. Bagaimana menentukan prioritas antara kesehatan dan pemimpin definitif? Tuh pertanyaannya Mas. Gimana? Bisa diulangi Mbak Aya? Bagaimana menentukan prioritas antara kesehatan dan pemimpin definitif? Mungkin maksudnya untuk menjamin keselamatan atau kesehatan masyarakat banyak daripada menentukan pemimpin definitif seperti itu Mas. Ya, begini soal prioritas kesehatan itu kan memang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia bahwa setiap warga negara itu berhak untuk kemudian hak hidup, ya, kemudian hak atas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian hak atas kesehatan, kemudian hak untuk hidup ini kan kemudian faktanya diuji dengan adanya event pilkada ini, sehingga pemerintah itu juga harus memperhatikan ini ada dua hak yang sedang diperdebatkan ini. Satu adalah terkait dengan kesehatan dan hidup, satunya itu hak memilih dan hak dipilih. Bagaimana kemudian kedua ini bisa berpadu, tetapi tidak dengan mengorbankan salah satunya. Nah ini yang kemudian diminta oleh banyak kalangan dan termasuk kemudian saya, bahwa walau memang
kesehatan itu penting, tetapi ya memilih dalam soal demokrasi itu juga penting. Nah, bagaimana caranya kita tidak kemudian sekarang menghadap-hadapkan ini antara kesehatan dan memilih ini tidak dihadap-hadapkan, tetapi kemudian dikolaborasikan, tetapi dengan tidak merugikan salah satunya. Nah tadi opsinya adalah bagaimana kemudian mewujudkan pilkada yang di dalamnya juga dapat menjamin adanya aspek keselamatan tadi itu, keamanan, keselamatan, dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau perlu kemudian TPS-nya banyak, apa yang kemudian harus dilakukan? Karena kan tambahan anggaran untuk pemilu saya kira juga sudah disahkan. Saya kira penting untuk kemudian nanti pemerintah memikirkan opsi-opsi terbaik, terutama penyelenggara pemilu itu memikirkan opsi terbaik. Dan kalau memang ternyata di salah satu daerah itu benar-benar zona merah, bahkan tidak merah lagi, misalkan zonanya hitam, ya opsi yang terbaik adalah apa? Opsi terbaiknya itu dapat kemudian melakukan penundaan. Jadi penundaan itu jangan dimaknai bahwa hak pilih dan hak memilihnya itu hilang, enggak. Hanya diundurkan saja nih, tetap dilindungi, tapi hanya diundurkan saja. Karena apa? Karena ada aspek penting lainnya. Ini tidak merugikan, tetapi ini mengkompromikan. Betul. Tetapi kalau memang ternyata di zona merah itu masih bisa terkendali, ya nggak apa-apa dilaksanakan sesuai dengan protokol. Tapi kalau memang ternyata dari hasil kajian kok tidak memungkinkan, maka opsinya juga bisa memundurkan itu. Begitu Mbak Aya. Baik, berarti kalau bisa disimpulkan, yang manakah yang prioritas antara kesehatan maupun pemimpin definitif, tetap kesehatan harus selalu menjadi prioritas ya Mas. Tapi kita tidak juga bisa mengesampingkan bahwa negara ini bagaimanapun juga tetap harus berjalan seperti itu. Terakhir Mas, closing statement sedikit saja karena kita hanya sampai jam 8. Closing statement dari Oke, closing statement saya mungkin selalu sama ya. Ada banyak cara merawat demokrasi. Salah satunya adalah dengan terus memikirkannya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Alan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton live Instagram hari ini. Nantikan episode-episode ngomen selanjutnya. Mungkin itu saja. Saya dan Mas Alan pamit undur diri. Tapi sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan pantun terlebih dahulu. Karena ini request langsung. Ini yang ditunggu-tunggu ini pantunnya ini. Request langsung dari Pak Rektor ada pantun, baik saya sampaikan pantun. Makan odading sambil berdiri, makannya bersama Mang Sobri. Saya Melani Aulia pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alan. Yuk.